Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maisarah untuk mata kuliah Fikih Ibadah. Teman-teman semuanya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar dalam memahami fikih, yaitu syariah, fikih, dan usul fikih. Untuk kali ini kita masuk pada bahasan bab toharoh. Jadi toharoh ini merupakan bagian daripada fikih. Oke, bahwa toharoh ini merupakan syarat utama dalam melaksanakan ibadah. Baik itu ibadah sholat ataupun ibadah puasa. Teman-teman semuanya, nah untuk materi bab toharoh ini nanti ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian toharoh, apa sih landasan hukumnya, kemudian alat bersuci dan macam-macam toharoh, najis dan hadas, wudu, mandi, tayamum. Ini yang termasuk dalam ruang lingkup toharoh. Oke. Yang pertama terkait dengan pengertian toharoh. Toharotun secara etimologi itu berasal dari kata toharo yutohiru tathirun wa toharotun yang artinya bersih, suci dari kotoran atau najis. Baik itu najis yang hissi ataupun najis yang maknawi, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kemudian toharo secara terminologi yaitu bersih dari najis, baik najis hakiki, yaitu berupa khobas kotoran, atau najis hukmi, yaitu berupa hadas. Ada kata khobas, ada kata hadas. Khobas itu sesuatu yang kotor menurut syarat. Kalau hadas itu adalah sesuatu yang najis dan mengotori badan. Sementara ulama Hanafi berpendapat, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi sholat, yaitu adanya hadas dan najis, itu harus menghilangkannya dengan menggunakan air ataupun debu tanah. Kita lanjutkan. Apa sih landasan dalam bersuci itu? Bahwasanya toharoh itu termasuk dalam wilayah ibadah. Maka segala hal yang berkaitan dengan ibadah harus ada dalil yang memerintahkannya. Nah, landasan utama dari toharoh ini adalah dalam Quran Surat Al-Ma'idah, sebagaimana kemarin telah saya sebutkan, salah satu contoh syariah itu adalah pada Quran Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Berdasarkan dua ayat ini, yang pertama bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan yang berbuat kebersihan. Artinya bersuci itu menjadi wajib. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pembagian toharoh. Macam-macam toharoh itu ada hadas. Jadi segala sesuatu yang menempel
pada badan itu disebut dengan hadas. Kemudian ada khobas, yaitu khobas itu termasuk najis ya, meliputi yang bisa terkena pada badan, pakaian, ataupun tempat. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Untuk yang hadas, itu ada hadas besar dan ada hadas kecil. Kalau hadas besar, yaitu dengan cara menghilangkannya dengan cara mandi. Kemudian kalau hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Hadas, dalam hal ini hadas besar ataupun hadas kecil, apabila tidak dapat menemukan air, falam tajidu ma'am, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah dengan cara bertayamum. Jadi karena ada alasan syar'i, karena ada uzur karena sakit ataupun karena tidak ada air, maka cara menghilangkan hadas tadi, baik hadas besar ataupun hadas kecil, yaitu dengan cara mandi. Kalau tidak ada air, baru dengan tayamum. Yang berikutnya adalah khobas. Khobas itu najis. Najis itu bisa mengenai pakaian, badan, ataupun tempat dari najis. Nah, tentu hal ini berbeda. Kalau hadas tadi bisa mengenai badan, tapi kalau khobas ini, najis itu bisa kena badan, bisa kena pakaian. Bagaimana cara menghilangkannya? Cukup membasuh. Kalau itu misalnya ada tangan kita terkena najis, maka cukup dibasuh. Atau mungkin pakaian kita terkena kencing gitu, kencing bayi perempuan yang belum, bayi laki-laki, mohon maaf, bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya, maka cukuplah dipercikkan. Nah, itu teman-teman semuanya terkait dengan pembagian tohara. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah bahwasanya untuk menghilangkan hadas dan khobas itu kan tadi kalau hadas besar yaitu dengan cara mandi, kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Nah, bagaimana? Tadi sudah disebutkan dengan ada air. Jadi Islam itu agama rahmatan lil alamin, tidak memberatkan tadi liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Bahwasanya Islam itu tidak menjadikan kalian itu menemui kesusahan atau kesulitan. Maka ada berbagai macam alat untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Tentu air di sini adalah air yang suci mensucikan. Yang kedua, itu adalah dengan tanah atau debu. Lagi-lagi bahwa debu sini adalah yang memang tidak tercampur dengan kotoran hewan. Jadi harus debu yang bersih dan mensucikan tentunya. Yang ketiga adalah batu. Yang keempat tisu. Kemudian yang kelima adalah daun kering. Ini semuanya, teman-teman semuanya dapat digunakan untuk bersuci dikala tidak ada air, maka bisa menggunakan tanah atau debu, bisa juga menggunakan batu, bisa juga menggunakan daun kering ataupun tisu. Ini adalah alat-alat untuk bersuci. Atau mungkin ada air, tapi karena ada alasan udur, misalnya ada alasan yang dibenarkan oleh syarak, misalnya karena sakit, jika terkena air maka akan menambah sakitnya semakin parah, maka pulih dengan tayamum. Tayamumnya yaitu dengan menggunakan debu. Kita lanjutkan. Macam-macam air. Tadi bahwa sudah sebutkan di atas bahwa macam air itu adalah salah satu alat untuk bersuci. Maka macam-macam air ini ada air mutlak. Apa air mutlak itu? Air yang suci lagi mensucikan. Kemudian air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mandi dan wudhu. Yang ketiga adalah air mutanajis, air yang telah terkena najis, kecuali air tersebut sebanyak 2 kula atau lebih selama tidak berubah warna, rasa, atau bau. Jadi air mutanajis itu air itu terkena najis. Dia akan tetap kesuciannya dengan syarat. Pertama adalah sebanyak 2 kula atau lebih. Yang kedua, ketika tercampurnya sesuatu gitu, tidak akan berubah warna, rasa, dan bau. Nah,
landasan terkait dengan macam-macam air ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Umamah Bahili radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal ma'a la yunjasahu syai'un illa ma ghalabat ala rihihi wa ta'mihi walau ihi. Jadi sesungguhnya air itu tidak dinajisi, tidak terkena sesuatu apapun, kecuali jika najis tersebut air itu akan berubah baunya, rasanya, warnanya. Kalau ada 3 indikator ini atau salah satunya, maka air itu tidak diperkenankan untuk bersuci. Kemudian air mutlak. Jadi saya balik tadi adalah hadisnya ya terkait dengan indikator air yang mutlak najis. Air mutlak itu apa? Air yang suci lagi mensucikan. Yang termasuk air mutlak itu adalah air yang turun dari langit. Ada air hujan, air salju, air es. Kemudian air yang keluar dari bumi, air yang bersumber dari mata air sumur, air sungai, dan air laut. Ini semuanya semua adalah air yang suci lagi mensucikan. Kita lanjutkan. Setelah itu kita bahas tentang bab najis. Najis yaitu menurut syarak yang dikatakan najis itu adalah sesuatu yang kotor. Ada tingkatan najis itu. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Yang termasuk najis mukhafafah atau najis yang ringan itu adalah air seni anak laki-laki yang belum makan sesuatu apapun kecuali ASI, air susu ibunya. Maka bagaimana cara membersihkannya? Cukup dipercikkan air. Kemudian najis mutawasita atau najis tengahan. Ini yang termasuk najis mutawasita itu adalah najis yang meliputi segala sesuatu yang keluar dari lubang kubul ataupun dubur. Maka cara membersihkannya dibasuh dari air yang mengalir terkait dengan sesuatu yang terkena najis itu. Yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah itu najis berat. Yang termasuk pada najis mughaladah itu adalah kena jilatan anjing ataupun babi. Nah, tentu cara menghilangkannya berbeda dengan kedua tadi, najis mukhafafah dan najis mutawasito. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan pakai 7 kali basuhan, dan salah satunya adalah dengan debu. Kita lanjutkan. Ini masih bab bersuci ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan istinja. Istinja ini juga tadi bahwa sesuatu yang keluar dari lubang tubul ataupun kubul ini termasuk pada najis mutawasitoh. Nah, bagaimana cara menghilangkan kotoran itu? Tentunya adalah dengan air yang mengalir. Bisa juga dengan menggunakan batu ataupun tisu. Nah, teman-teman semuanya, terkait dengan alat untuk bersuci, yaitu dengan batu, tentu batu yang bersih, kemudian debu pun juga harus dengan debu yang bersih. Ini adalah alat untuk bersuci atau istinja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.